Penelitian ini berbicara tentang konsep pengembangan wilayah pesisir berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Bone. Lebih awal saya ingin menjelaskan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Bone itu mencakup 10 wilayah kecamatan. Justifikasi yang bisa kita pelajari bahwa orientasi utama kegiatan masyarakat wilayah pesisir itu adalah masyarakat nelayan. Wilayah pesisir Kabupaten Bone itu memiliki potensial yang cukup besar untuk bisa kita kembangkan ke depan. Antara lain misalnya pertama untuk pengembangan pariwisata bahari. Yang kedua tentu berkembangnya kegiatan-kegiatan usaha ekonomi masyarakat. Dalam posisi seperti ini, wilayah pesisir Kabupaten Bone tidak hanya berorientasi pada sektor perikanan, tapi juga ada kaitannya dengan transportasi, khususnya menghubungkan antara wilayah Sulawesi Selatan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini ditandai dengan keberadaan Pelabuhan Bajoe yang berfungsi dalam konteks arus angkutan barang dan penumpang. Akan tetapi juga memiliki potensi untuk pengembangan budidaya perairan, antara lain budidaya rumput laut, kemudian juga berkembang tambak-tambak yang diusahakan oleh masyarakat setempat, dan yang paling menarik adalah Kabupaten Bone juga dikenal dengan budidaya kepiting dan udang. Nah, dalam proses ini tentu bagaimana masyarakat bisa berkembang secara ekonomi tentu tidak terlepas dari upaya-upaya pemberdayaan yang harus dilakukan. Riset ini menegaskan bahwa ke depan tidak ada pilihan yang bisa kita lakukan kecuali memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah berkembang. Tapi tidak hanya sekedar pemberdayaan, tapi ikut serta di dalam proses fasilitasi dan pendampingan. Berarti ujung tombaknya adalah peran sentral dari pemerintah setempat ini memiliki arti penting untuk mendukung atau mendorong peningkatan produktivitas usaha ekonomi masyarakat yang dikembangkan selama ini. Salah satu potensial yang paling menonjol adalah pengembangan budidaya rumput laut. Kalau ini kita sentuh melalui mekanisme pemberdayaan, maka ini akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat petani atau masyarakat nelayan yang menghuni kampung-kampung nelayan saat ini. Yang kedua, budidaya kepiting. Ini juga perlu disentuh untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi strategis di wilayah pesisir Kabupaten Bone. Ini satu sisi potensi yang dimiliki, akan tetapi wilayah pesisir Kabupaten Bone juga dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat miskin yang sangat rentan mengalami kemiskinan yang sifatnya turun-temurun. Artinya secara struktural, karena mereka tidak punya penghasilan tetap, karena mekanismenya yang saya katakan tadi sifatnya hubungan patronase, sehingga perlu bantuan-bantuan dalam bentuk stimulan. Untuk wilayah pesisir Kabupaten Bone, karena juga dihuni oleh kelompok masyarakat miskin, keunikannya adalah dicirikan dengan keberadaan permukiman suku Bajo. Akan tetapi catatannya di sini, permukiman suku Bajo ini daerah secara keseluruhan adalah daerah Slam, kemudian daerah Skuter juga, yang banyak menempati daerah pesisir. Nah, ini yang perlu kita galakkan, perlu dipikirkan nasib mereka ke depan, terutama bagaimana menyiapkan infrastruktur permukimannya yang baik sehingga bisa layak huni, dan bagaimana menyiapkan sarana pendidikan untuk mendorong anak-anak dari suku Bajo ini bisa mengenyam pendidikan sampai pada level tertentu.